Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial membuat aplikasi penjualan sederhana menggunakan Syslab dan SQL Server. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat view dan trigger. Ya, kemudian nanti kita view dan trigger tersebut kita fungsikan ke dalam form transaksi. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ya. Yang pertama Anda coba klik, ya, cari SQL Server Anda run administrator. Oke. Kita akan membuat view dan trigger, yang mana view nanti adalah tampilan, ya, sebuah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan oleh perintah select. Nah, seperti ini. Menunggu, ya. Nah, view adalah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. View merupakan objek yang menyimpan hasil query baik dari satu tabel atau lebih. Ya, artinya view ini adalah hasil query yang mana biasanya digunakan untuk menyimpan suatu perintah select atau join table, ya, join table. Dan digunakan sebagai tabel virtual, tidak bisa disimpan, ubah, dan hapus, tidak bisa, karena dia adalah perintah select saja untuk menampilkan saja. Cara membuat view, lihat tutorial sebagai berikut. Bentar. Oke. Caranya adalah, ya, kita buka database kemarin, DB penjualan kita, ya. Lalu ada view di sini, caranya klik kanan, new view, ya. Oke, sebentar. Nah, akan muncul ada tabel-tabel yang telah kita buat. Kita di sini kita membuat view detail dulu. Kita pilih tabel barang dan juga tabel detail penjualan. Oke, kita keluar. Yang perlu kita ambil, ya, di sini fill-nya adalah, yang pertama adalah nomor kwitansi, kita checklist. Kemudian kode barang, kita checklist. Setelah itu kode barang di sini tidak perlu dicari karena udah diwakili dengan kode barang, kita detail. Kemudian nama barang, harga, kemudian satuan, dan jumlah. Saya ulangin, nomor kwitansi, kode barang, nama barang, harga, satuan, dan jumlah. Maka nanti setelah itu akan ambil hasil query yang setelah kita buat adalah query join table di bawahnya. Ada, ya. Oke. Setelah ini kita buat query sudah ada, kita akan save. Caranya tekan Ctrl S, maka akan muncul untuk pesan atau dialog akan diberikan nama apa. Kita samakan namanya, kita berikan fw_detail, fw_detail, dan kita simpan. Kemudian view kedua kita akan buat, ya. Klik kanan lagi, new view. Yaitu tentang view penjualan dan view cetak transaksi, ya. View penjualan sama view cetak transaksi, ya. Untuk view penjualan kita butuh dua tabel, penjualan dan juga pelanggan. Oke, yang pertama saya checklist nomor kwitansinya, tanggal kwitansinya, ID pelanggannya, nama pelanggan. Nah, seperti itu. Kemudian kita save dengan namanya fw_penjualan. Setelah itu kita buat satu lagi view, namanya cetak transaksi. Ini nanti digunain untuk
dalam hal mencetak, tapi nanti ya kita sebuah laporan. Kita tambahkan seluruh tabel, add, kita kemudian cetak, pelanggan kita pilih, penjualan kita pilih. Ada 4 tabel yang berrelasi. Lalu apa saja yang akan kita pilih? Yang pertama, nomor kwitansi di tabel detail. Yang kedua, tanggal kwitansinya. Yang ketiga, ID pelanggan. Yang keempat, nama pelanggannya. Yang kelima, ada kode barang. Yang selanjutnya ada nama barang, lalu harga, lalu jumlah barangnya ya. Oke. Ya. Oke. Setelah itu nanti ada tambahan di sini. Kita perlu menambahkan satu select yang kita buat secara manual atau buat atribut derivatif, yang mana atribut tersebut dihasilkan berdasarkan proses. Jadi nanti harga sama jumlah akan menghasilkan suatu field baru namanya jumlah bayar. Caranya Anda main di query sini ya, Anda buat koma, enter, kita akan buat ya, ini kita buat select baru atau field baru berdasarkan harga dan jumlah. Saya blok harga ini, copy field harga, jangan lupa di koma ini ya, ini tadi dikali dengan jumlah. Dikali dengan jumlah, kita jadikan nama field baru namanya jumlah bayar. Setelah itu kita save, namanya FW cetak transaksi. Nah, itu selesai. Nah, ini adalah membuat view. Kemudian selanjutnya kita akan membuat trigger. Nah, tapi kita pastikan dulu ya, view yang kita buat sudah jalan apa belum. Caranya diklik view-nya, kita coba cek dari awal. View detail kita buka, kita select stop scroll, oke selesai ya, jalan. Kemudian yang penjualan select, oke jadi. Yang selanjutnya cetak transaksi, oke jadi ya, seperti itu. Kemudian kita akan membuat trigger. Trigger itu apa ya? Oke. Saya kasih tahu kalau trigger, maksudnya trigger itu apa ya, Anda bisa lihat. Trigger adalah objek di dalam database yang berasosiasi dengan suatu tabel. Artinya sesuatu trigger akan aktif apabila tabel tersebut melakukan suatu event atau aktivitas. Trigger akan aktif ketika tabel disebut dikena event. Jadi yang menyebut tabel bisa berupa penambahan, perubahan maupun penghapus data. Ini menurut Raja tahun 2011. Dalam hal ini kita akan membuat trigger after insert penjualan atau setelah nanti yang ditambahkan penjualan dan setelah di delete penjualannya. After insert penjualan adalah trigger yang aktif apabila kita input data di penjualan barang. Stok yang ada di tabel barang akan berkurang dikarenakan barang tersebut dijual ke pelanggan. Sedangkan after delete penjualan adalah trigger yang akan aktif apabila kita batalkan penjualan barang. Artinya kalau misalkan kita beli barang, kita jualkan barang, kemudian pelanggan tidak jadi membelinya, kita batalkan penjualan barang, maka otomatis yang tadi sudah berkurang stoknya kita balikkan lagi seperti itu ya.
Ya, caranya adalah di sini kan tabel barang ya kan di event yang kayak aktif. Jadi kita klik tabel barangnya, klik kanan. Oh sorry, tanda plus kita ini ada trigger, klik kanan new trigger. Kita akan buat di sini trigger baru. Ya. Di sini saya akan buat lihat dulu. Kita hapus dulu. Trigger namanya after insert penjualan. Kemudian on ini kita ganti dengan tabel detail. Jualan, oke. Jadi trigger ini aktif untuk tabel barang, dimana aktifnya itu karena tabel detail. Detail penjualan itu artinya kita mau nambahin barang, ya, menghapus barang di penjualan, itu di detailnya ya. Afternya ini saya buat yang pertama insert. Setelah kita menginput data di tabel detail penjualan, apa yang akan dilakukan oleh tabel barang, seperti itu. Oke. Ada yang kehapus AS-nya ya. Nah, AS-nya ya seperti ini. Kemudian kita akan berikan perintah query di sini ya. Caranya update tbl barang ya, set ya tbl barang titik stop sama dengan tbl barang titik stop kurang inserted yang di input ya, jumlah ya, jumlah from inserted ya, where tbl barang titik kode barang dengan inserted kode barang. Oke. Setelah ini artinya apa? Tabel barang akan diubah stoknya apabila stoknya dikurangi apabila ada penjumlahan data atau penjumlahan inputan data barang di tabel detail penjualan. Begitu ya. Kemudian di eksekusi sukses. Kemudian kita buat trigger satu lagi. New trigger namanya after delete. Nama ini kita hapus saja. After delete penjualan. Kemudian sini buat on-nya kita ganti. On tbl detail penjualan. Di sini buat after delete. Kemudian di sini saya ada trigger baru. Ini di delete ya. Update tbl barang set tbl underscore barang titik stop sama dengan tbl barang titik stop tambah delete titik jumlah from deleted where tbl barang titik kode barang sama dengan deleted kode barang ya. Artinya apa? Stok akan bertambah atau kembali lagi stoknya
ketika barang tersebut tidak jadi dibeli, atau kalau dari kita tidak jadi dijual. Oke, sukses. Kalau sudah sukses seperti ini, kita lihat triggernya ada 2 barang. Ini tabung penjualan. Kalau kita lihat triggernya seperti itu. Sudah ada ya. After insert sama after delete. Setelah kita buat triggernya, jangan lupa Anda backup dulu. Klik kanan, Anda bisa backup lewat format PAK atau format SQL script. Saya ajarkan bagaimana cara backup menggunakan SQL script, karena kalau menggunakan format PAK kadang bermasalah. Klik kanan, pilih task, kemudian backup. Maaf, klik kanan, pilih task, pilih generate script. Kemudian kita pilih next, kita buat dia pilih hanya entire database, all database object, artinya seluruhnya kita backup mulai dari view, tabel, dan trigger. Kemudian saya buat di sini, saya simpan di folder saya jadi kemudian saya buat di sini namanya backup db. Tanggal hari ini adalah tanggal 11 April 2017, makanya backup 11 April 2017. Sudah ada view dan trigger. Oke, kemudian next. Tunggu sampai selesai. Kemudian di finish. Ya. Itulah cara membuat view dan trigger ya. Nanti akan kita implementasikan di dalam form transaksi ya. Jangan lupa untuk mengikuti tutorial selanjutnya dalam channel seri kita dalam tutorial membuat aplikasi penjualan sederhana. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel saya ya, karena akan didapatkan materi-materi yang menarik yang perlu Anda pelajari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.